Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 30 November tahun 2024, diambil dari kitab Maliaki pasal 4 ayat 2, dikatakan, "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nats kita di pagi hari ini, dalam konteks dalam pasal 4 ayat 1, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Dari ayat 1 tadi dapat kita melihat ada gambaran tentang api. Api yang dimaksud di sini bukan dalam arti secara harafiah, tetapi api yang pasti yang menggambarkan keadaan atau suasana yang sangat panas, yang membuat seseorang bisa terluka, bisa terbakar, bahkan bisa hangus. Itulah bila seseorang kena panas atau kena api. Apa yang mau dikatakan oleh kitab Maliaki melalui pasal 4 ayat 1 di situ? Di situ yang mau kita lihat ada hikmat mengenai api. Dalam keadaan hidup di dunia ini, orang fasik, orang jahat seakan-akan dapat kita lihat baik kehidupannya, dia sukses dalam pekerjaannya, tetapi sebenarnya kesuksesan dan kejahatannya itu akan berakhir, itu akan musnah nanti apabila Tuhan datang kedua kali.
Dalam Matius pasal 13 ayat 49 digambarkan atau dikatakan Tuhan Yesus ada pemisahan orang jahat dan orang yang percaya, orang yang menyerukan namanya, yaitu yang dilakukan oleh malaikat Tuhan. Ini mengenai hari Tuhan, tetapi sebenarnya hari Tuhan itu yang sekarang ini, waktu yang sedang kita jalani ini, orang yang percaya sering merasakan perasaan yang sangat menyakitkan, yang terkena panas api. Kenapa demikian? Kenapa itu terjadi? Dan bagaimana orang yang percaya akan Tuhan menghadapi panas tersebut? Ada banyak kisah pengujian dalam kehidupan umat Tuhan. Kita bisa melihat cukup banyak contoh di dalam Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami pengujian seperti barang kerajinan yang harus diproses dalam dapur api. Beberapa orang bahkan pernah dimasukkan ke dalam dapur api dalam arti yang sebenarnya. Dan yang berikut, ada yang menempatkan miliknya, atau Tuhan menempatkan orang percaya atau miliknya yang berharga dalam api. Bencana mulia yang darinya dia mendapatkan kemuliaan paling besar. Sering kali diperhadapkan pada tungku peleburan. Berita buruknya adalah orang yang hidup setelah, sekalipun orang yang hidup saleh, sekalipun ia mengalami penganiayaan, namun berita baiknya inilah yang kita dengar melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Dikatakan dalam Maliaki 4 ayat 2 tadi, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi dalam kesetiaan orang percaya menghadapi keadaan yang sangat buruk pada saat kehidupannya, bila dia setia sampai akhir, menyaksikan nama Tuhan dan tidak terpengaruh oleh keadaan hidup yang susah ini akibat kejahatan orang lain, pasti Tuhan melepaskan dan memisahkan dari orang jahat. Pemisahan tersebut dikatakan atau digambarkan seperti yang dikatakan oleh kitab Maliaki. Di sini dikatakan apa yang berita baik yang diterima oleh orang yang percaya, dikatakan pemulihan, bahkan dikatakan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kesembuhan yang dimaksud di sini bukan hanya pemulihan melalui kedukaan, tetapi di sini yang melebihkan dari yang diharapkan. Tuhan memberikan sukacita yang sangat penuh. Dikatakan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi keadaan perubahan yang sedemikian cepat, Tuhan memberikan sukacita yang sangat penuh. Tetapi
bagi orang yang jahat atau orang fasik dikatakan atau digambarkan seperti jerami yang kena bakar. Jerami adalah barang yang tidak berharga. Jerami tidak bertahan akan api, tetapi barang yang berharga, yaitu milik Tuhan yang dinamakan orang percaya, tahan akan segala sesuatu yang menyakitkan atau dalam keadaan panas pun. Dalam keadaan inilah diuji iman seseorang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui penguatan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita selalu berseru-seru akan namanya. Tuhan menolong kita. Tuhan mempersenjatai iman kita melalui firman-Nya, sehingga kita menjadi tahan uji sampai akhir. Kekuatan yang paling ampuh dan paling kuat bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu adalah percaya akan Tuhan dan berseru akan namanya. Apapun persoalanmu, apapun keadaanmu saat ini, tapi Tuhan pasti melihat keadaan kita masing-masing, dan Tuhan mendengar doa atau seruan orang percaya akan namanya. Berdoalah selalu dan setialah mengikut Tuhan supaya kita nanti mendapat sukacita yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan pasti nanti di akhir zaman atau di hari Tuhan dikatakan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Demikianlah sukacita kita nanti setelah kita tahan uji. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat kasih setiamu menyertai kehidupan kami masing-masing. Tuhan masih memberi kehidupan kepada kami. Kami berharap Tuhan, melalui penyertaan-Mu dapat kami menjalani hari ini dengan sukacita, yang walaupun kami menjalani keadaan yang tidak baik, mungkin keadaan itu seperti panas api yang terkena ke dalam tubuh kami, tetapi melalui perlindungan-Mu lah Tuhan kehidupan kami ini, karena di situ kami selamat. Bila kami berseru dalam nama-Mu, bila kami menyerahkan segala kehidupan kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan, dengan iman demikianlah kami berdoa ke hadapan-Mu di pagi hari ini, mendoakan saudara-saudara kami, mendoakan anak-anak kami, mendoakan dan gereja-Mu, supaya semakin bertambah orang yang beriman, orang yang setia akan nama-Mu, supaya berita sukacita yang dari surga dapat dialami setiap tubuh dan setiap orang yang mendengar akan firman-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.